Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pagi hari ini untuk kelas TIP 191 dengan mata kuliah pemrograman web client 1. Baiklah, ini juga agak lama juga kita tidak bertemu karena kemarin itu kita ada libur lebaran juga. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kelas TIP 191. Mohon maaf jika mungkin selama saya mengajar ada hal yang kurang berkenan selama ini. Baiklah, untuk pagi hari ini materi kita itu akan membahas tentang penggunaan fungsi loop, di mana untuk materi sudah saya kopikan tadi malam, saya bagikan untuk kelas TIP 91. Semoga sudah dibaca-baca sedikit begitu ya, sehingga ketika saya menjelaskan untuk pagi hari ini harapannya itu ada gambaran dan lebih jelas lagi seperti itu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke PPT. Nah, untuk penggunaan fungsi loop ya. Loop itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah perulangan. Ya, jadi diulang. Apakah yang diulang itu? Kita akan melihat di sini dalam membuat sebuah program, kadang-kadang kita itu meletakkan sebuah kondisi yang mengakibatkan program itu menjadi berulang. Seperti itu. Ada kondisi yang kita letakkan di situ. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Loop atau perulangan biasanya dipergunakan untuk mengulang sebuah kegiatan. Apakah kegiatan itu berbentuk menampilkan teks ya, yang sifatnya tetap tulisan gitu ya, ataukah kegiatan menampilkan sebuah angka di mana angka tersebut berurutan tampilnya, katakanlah dari angka 1 sampai dengan angka 5 atau angka 1 sampai dengan angka 10, atau mungkin Anda memilih bilangan yang akan ditampilkan, misalkan hanya bilangan prima saja atau bilangan ganjil saja. Berarti yang tampil kalau misalkan Anda batasi sampai angka 10 ya, berarti angka 1, angka 3, angka 5, angka 7 ya, sampai di situ. Sampai dengan angka 9. Ini adalah bilangan ganjil yang ada di antara angka 1 sampai 10. Seandainya Anda ingin menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 10, itu bisa ada angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Nah, ini yang kita katakan mengulang. Kegiatan ini yang dikatakan diulang. Nah, untuk mengulang itu kita membutuhkan perintah loop. Ya, perintah loop sendiri itu macamnya ada dua, sesuai dengan yang ada di PPT, yaitu perintah do dan perintah for. Nah, sekarang kita lihat dulu yang perulangan do. Ada beberapa jenis perulangan do yang dipergunakan. Kalau kita lihat dari tampilan ini ya, itu yang pertama do while condition statement loop. Jadi ada do while-nya di depan. Sedangkan untuk yang berikutnya ini ada do statement loop while condition. Nah, ini dibalik ya, Anda perhatikan. Untuk jenis perulangan do sendiri ini ada jenis model yang pertama, do while dulu baru loop. Kemudian model yang kedua itu ada do dulu baru loop while. Nah, berikutnya yang ketiga modelnya adalah do until condition statement loop. Model yang keempat ada do statement loop until. Nah, ini adalah jenis perulangan pada do. Jadi kalau kita lihat ada 4 model ya. Misalkan kok saya minta Anda menampilkan 2 jenis perulangan saja. Mohon maaf itu suaranya ada yang naik. Berapa ya?
Jadi ada 4 model, ini model yang pertama, model kedua, model ketiga, dan model yang keempat. Nah, berikutnya ini adalah contoh program. Contoh program ada dual condition statement loop. Ya, jadi kita masukkan di sini dim angka, deklarasikan variabel dengan nama angka. Kemudian angka di sini kita isikan dengan perintah input box. Berarti nanti Anda menginput ya di kotak tadi. Ada teks dengan pertanyaan berapa 5 kali 5. Nah, kemudian kita masukkan perintah do loop-nya di sini dengan menggunakan model yang pertama ini. Dual ya, dual dulu. Angka tidak sama dengan 25, maka nanti akan muncul message box. Ya, pesan di dalam kotak. Jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian angka sama dengan input box, what is 5 kali 5? Loop. Message box, jawaban Anda benar. Anda perhatikan ketika menuliskan teks selalu diapit oleh tanda double ketik seperti ini. Meskipun ini pertanyaan ada rumus 5 kali 5 itu angka, tapi karena depannya tulisan berapa atau what is, tetap diapit oleh tanda double ketik karena sifatnya hanya menampilkan. Ya. Nah, kalau program ini dijalankan, program dual loop-nya dijalankan, ya, nanti kita coba, kemudian Anda lihat hasilnya. Di sini akan muncul semacam kotak, nanti ada pertanyaan berapa 5 kali 5. Kalau Anda jawab 25, maka nanti akan muncul pesan jawaban Anda benar. Ya. Tapi jika tidak 25, akan muncul jawaban Anda salah, ulangi lagi. Jadi kalau kita lihat dari fungsi dual loop ini, jawaban benar juga diproses, jawaban salah juga diproses. Ada message box-nya sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh program untuk do loop while. Ya, jadi di sini sama programnya, sama persis dengan yang di depan tadi. Variabel angka kita masukkan input box berapa 5 kali 5, kemudian do message box jawaban salah, ulangi lagi. What is 5 kali 5, loop while angka tidak sama dengan 25, message box jawaban Anda benar. Ya, jadi ini loopnya itu bekerja di sini. Do dikerjakan, loop ketika angka tidak sama dengan 25. Kalau tidak sama dengan 25 akan diulang lagi seperti itu sampai jawabannya benar-benar 25. Ini untuk contoh yang do loop while. Berikutnya contoh model yang ketiga adalah do until loop. Masih menggunakan program yang sama untuk menampilkan perkalian bilangan 5 kali 5. Anda perhatikan posisi letak do until-nya dengan loop-nya. Ya, pada do until ini angka sama dengan 25. Berbeda ya. Jadi kalau pakai yang do loop while tadi, yang kita perhatikan loop while angka tidak sama dengan 25. Tapi kalau yang di sini do until-nya kita berikan angka sama dengan 25. Nah, berikutnya model yang keempat adalah do statement loop until. Nah, ini juga sama, masih menggunakan program yang sama. Harapannya nanti saya minta dicoba, kemudian Anda jalankan dari masing-masing model tadi. Intinya sama untuk hasilnya, cuman di sini kita menggunakan model yang berbeda. Saya ulangi, model untuk loop tadi untuk perintah do sendiri ada 4 ini ya modelnya ya. Kalau saya minta Anda cuma memberikan 2 jenis perulangan saja, silahkan pilih 2 di antara 4 model yang ada ini. Itu untuk perulangan do. Nah, berikutnya kita masuk ke perulangan for sekarang. Statement yang jumlah perulangan dapat ditentukan ya dengan sintak for counter sama dengan start to end statement next. Ya, ini model yang pertama yang sederhana. Kemudian berikutnya ini adalah model yang ada proses tambahan rumus dalamnya.
yaitu for counter sama dengan start to end, step increment, statement next counter. Nah, diperhatikan ada dua model nih untuk jenis perulangan for. Kemudian ini adalah contoh penggunaan program sederhana untuk contoh yang for model pertama. Jadi di sini for cacah sama dengan 1 to 5, dokumen.read cacah. Ya, next. Nah, berikutnya untuk penggunaan contoh program model for yang kedua. Ya, jadi for cacah sama dengan 1 to 50 step 2. Berarti ini dicari yang genep ini bilangannya. Menampilkan dari angka 1 sampai 50 yang stepnya 2, yang kelipatannya 2. Ya, untuk hasilnya nanti. Nah, berikutnya ada nested loop. Statement perulangan yang terdapat di dalam statement perulangan lainnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada sebuah perulangan yang terletak di dalam perulangan lainnya. Contohnya dengan sintaks seperti ini. For counter sama dengan start to end statement, di dalamnya ini ada for next lagi. For counter sama dengan start to end statement next, statement next. Nah, ini namanya nested loop. Jadi kalau kita menggunakan fungsi if itu misalkan if di dalam if. Jadi ada sebuah fungsi kondisi, tapi di dalamnya ada if-nya lagi. Nah, ini sama dengan yang ada di for. Ya, untuk loop, nested loop namanya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada for cacah 1 sama dengan 1 to 5. Jadi ada bilangan cacah 1 sampai 5. For, ternyata di dalam for-nya ada for lagi, for cacah 2 sama dengan 1 to 3. Ya. Nah, dokumen.read cacah 1 titik cacah 2. Nah, hasilnya itu ada di kotak kanan kecil ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depan itu bilangan cacah 1 sampai 5. Titik ini muncul karena ada tanda double petik, titik double petik di sini. Kemudian yang belakangnya ini akibat dari munculnya for nested loop. Di dalam for itu masih ada for lagi. Menampilkan cacah 1 to 3. Makanya Anda perhatikan di baris atau kolom yang kedua ini isinya hanya angka 1 sampai dengan angka 3. Ya, berbeda dengan di depan yang menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, ini adalah contoh nested loop. Nah, berikutnya contoh penggunaan fungsi loop dengan do until. Nih, ada lagi, biar Anda lebih paham ya, saya berikan contoh program lagi yang sederhana. Ini kita berikan variabel C diberi harga sama dengan 1. Do until C lebih besar 10, dokumen read C, C sama dengan C plus 1 loop. Ya, jadi pertama kita berikan harga awal angka 1 di variabel C. Kemudian kerjakan sampai C itu lebih besar 10. Jangan lupa diberikan increment C sama dengan C plus 1 kemudian diulang. Jika nanti dikerjakan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah menampilkan angka 1, angka 2, angka 3 sampai dengan angka 10, Ini kalau saya lihat kayaknya ada revisi ya. Ini harusnya do until C lebih kecil 10 ini. Ya, lebih kecil 10. Bukan lebih besar. Coba nanti tolong dicek ya. Untuk yang lainnya Mbak Alma, coba Mas Atulia bisa dicek ya. Nanti do until-nya ini C lebih kecil 10 ya, bukan lebih besar ya. Sehingga hasilnya tampilnya seperti ini. Nah, berikutnya penggunaan fungsi loop dengan fungsi do while. Ya. Jadi di sini masukkan variabel dengan nama jumlah mahasiswa sama dengan Cin, jadi integer tipenya, input box, inputkan batas perulangan. C kita berikan harga awal 1. ACC sama dengan 0, duel C lebih kecil sama dengan jumlah mahasiswa, nilai sama dengan Cin input box, masukkan input nilai mahasiswa ke.
dengan rumus ACC sama dengan ACC ditambah nilai. C sama dengan C plus 1 loop. Rata-rata sama dengan ACC dibagi jumlah MHS. Jadi untuk operator yang dipakai tanda bagi menggunakan slash ya simbolnya ya, bukan titik 2. Nah, kemudian dokumen.write rata-rata seperti ini. Skrip di atas merupakan skrip untuk membuat rata-rata dari nilai yang akan diinput dan jumlah nilai yang ada ditentukan oleh pengguna karena Anda diminta menginputkan. Jadi bebas saja Anda memasukkan nilai. Ya, kalau ditampilkan nanti hasilnya seperti ini. Inputkan batas perulangan. Oke. Diinput ya, diisi nih input box yang di sini. Nah, nanti ini hasilnya. Kalau Anda selesai mengisi angka, nanti akan muncul tulisan rata-rata titik 22. Kebetulan yang diinputkan itu angkanya ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah beberapa contoh program sederhana dari perulangan dual loop ya. Nanti bisa dicoba ini. Saya menggunakan variabel ulang dan X. Kemudian ada dual X lebih kecil 3, X sama dengan X plus 1, if X sama dengan 1, then ulang sama dengan hab. Kalau 2, nanti ulang isinya hip. Kalau 3, nanti ulang isinya hub. Ya. Kemudian message box ulang. Jadi ada pesan, kotak pesan dengan tulisan hub, hip, hub seperti ini. Tergantung dari pengisiannya di situ. Nah, kemudian untuk for next, ini bisa untuk bahan latihan ya, banyak sekali ini. For next juga sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Dan yang terakhir ini ada kuis. Nah, untuk kuis ini saya berikan ada 5 pertanyaan sederhana. Harapan saya dari kuis ini bisa untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi penggunaan fungsi loop yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah pengertian fungsi loop? Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan. Yang kedua, ada berapa jenis fungsi loop? Itu juga ada di PPT. Sebutkan 2 jenis perulangan do. Nah, tadi ini bocoran sedikit. Tadi ada 4 jenis. Saya hanya minta 2 ya di sini ya. Kemudian apakah perulangan for? Ya, dilihat lagi PPT-nya. Ada berapa jenis perulangan do? Nah, ini adalah pertanyaan sederhana yang saya berikan untuk kuis kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menyapa dulu untuk mahasiswaku yang sudah ikut kuliah pada pagi hari ini, hadir pada pagi hari ini. Ada Mbak Alma Novia, bisa mendengar suara saya, oke. Ada Mas Marcel Chandra, selamat pagi Mas Marcel ya. Ini ada yang tidak ada namanya, siapa ini? Yang hadir siapa ini? Kemudian ada Mbak Lydia Indah. Mbak Lydia, oke, jelas sekali suaranya. Ini oh, Atoya, dikasih nama dong Mas Atoya. Jadi Bu Maya bisa langsung memanggil namanya ini. Oke, ada noise sedikit. Tolong dinonaktifkan. Oke. Sekarang saya akan mengajak berdiskusi untuk beberapa mahasiswa saya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertanyaan sederhana untuk Mbak Alma. Mbak Alma sudah melihat kuis yang saya berikan di PPT yang saya bagikan di Classroom? Sudah, Bu. Kira-kira bisa menjawab nggak untuk kuis yang saya berikan tadi? Insya Allah bisa. Bisa ya. Kalau bisa jawabannya 100 ya Mbak Alma ya. Maaf Bu, gak kedenger ya. Kalau bisa jawabannya ini 100 ini nanti betul semua harusnya ya. Iya Bu. Ya. Nanti untuk jawabannya silahkan Anda ketikkan di YouTube chat. Nanti saya berikan linknya.
Anda menunggu link dulu, Oh, iya. nanti baru menjawab. Seperti biasa. Kalau kemarin Oh, iya. mahasiswa itu biasanya hanya mengetikkan hadir, ini nanti jawaban dari kuis ya. Oh iya. Nah, kemudian untuk Mas Marcel sekarang. Ya, Mas Marcel, ya. Sudah jelas belum dengan penggunaan fungsi loop? Adakah yang ingin ditanyakan, Mas Marcel? belum Bu. Belum jelas? Belum. Nah, Sudah jelas, sudah. oh sudah jelas, tapi tidak ada yang mau ditanyakan gitu ya? Ya, belum. Penggunaan fungsi loop ini saya kira juga sudah sering dipakai di program yang lain ya, Mas Marcel ya? Iya. Oke. Iya. Kemudian sekarang Mbak Lydia Indah. Ya Bu. Oke. Mbak Lydia sudah sarapan belum? Sudah Bu. Kok suaranya kayak sayu-sayu gimana gitu ya? Oke, Mbak Lydia, untuk fungsi loop ini tadi kan Bu Maya sempat bahas ada penggunaan do dan for ya. Nah, jadi Iya. ini sedikit saja. Kira-kira dari latihan-latihan nanti bisa dicoba ya Mbak Lydia ya, yang ada di PPT Iya, ya. Bu. Oke. Ada yang belum jelas mungkin Mbak Lydia yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Belum ada. Kira-kira cukup jelas yang disampaikan Bu Maya di sini? Iya cukup. Harapan saya nanti dicoba latihan-latihan itu semua program sederhana bisa Anda coba dijalankan. Jadi seperti worksheet ya, PPT sekaligus worksheet ya Mbak Lydia ya. Iya. Oke, sekarang Mas Atoya. Mas Atoya mana nih? Mas Atoya? Iya Bu. Siap. Mas Atoya, kira-kira dari penjelasan Bu Maya tadi, ada yang ingin ditanyakan untuk loop sendiri, fungsi loop? Kalau fungsi lu belum sih Bu. Sudah jelas ya? Ya. Untuk kuisnya sudah dilihat yang ada di PPT? Yang Bu. PPT yang saya kirimkan tadi malam sudah dibuka belum, Mas Atoya? Kan materinya tak Bu. Di bagian belakang. Bagian paling belakang itu ada kuisnya. Ada nggak Mbak Alma? Ada Bu. Nah, ini Mas Atoya belum dilihat ini berarti. Udah tak lihat Bu, cuma materinya tak Bu. Oh ya, nanti dilihat kuisnya ya untuk menjawab ketika nanti sudah mulai saya upload ini videonya ya. Dilihat yang paling akhir Mas Atoya, dilihat. Itu Paling bawah Bu. ya, paling bawah, paling akhir sendiri sebelum PPT itu berakhir, itu ada kuis dengan 5 pertanyaan sederhana yang saya berikan ke Anda. Nanti silakan dipersiapkan jawabannya sebaik-baiknya ya. Kemudian satu lagi siapa ini ya, tanpa nama ini, no name nih. Mas, Mbak, siapa ini? Saya tidak melihat nama di sini. Ada yang belum saya panggil namanya? Halo? Oh, aku Bu kayaknya. Oh sama, ada 2 berarti Mas Atoya ya. Oke. Ada juga Fitri kayak. Oh, Mbak Fitri Fitri. kayaknya. Oh Mbak Fitri. Mbak Fitri mendengar suara saya? Kayaknya aku Bu. Oh iya. Mbak Fitri. Fitri Bu. Oh, Mbak Fitri ini suaranya nol sekali. Oke. Fitri Bu. Oke, ya sudah. Jadi intinya nanti seperti itu. Setiap saya akan mengadakan kuliah, nanti materi akan saya kirimkan sebelumnya ya. Silahkan Anda baca dan buka dulu. Nah, besoknya ketika saya menjelaskan, itu nanti Anda sudah ada gambaran. Dan sesuai dengan peraturan yang ada sekarang, diminta untuk membuat kuis di akhir pertemuan. Makanya saya minta di sini kuis nanti itu bisa dijawab, begitu ya.
Kira-kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti kuisnya dijawab. Semoga nilainya dapat bagus semua. Ditunggu ya. Dan selamat beraktivitas. Mohon maaf mungkin kalau dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan ya. Untuk semuanya saja kelas TIP 191. Oke, kira-kira itu. Untuk berikutnya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk fungsi loop di sini nanti akan diakhiri dengan kuis. Silahkan semua mahasiswa TIP 191 bisa melihat pada PPT yang sudah saya bagikan sebelumnya di Classroom untuk bisa dijawab. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.